Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Fa in qultah, maka apabila kamu berkata, fama makna taubatin nasuhi, fama maka apa makna taubatin nasuhi, makna daripada taubah nasuh. Taubah nasuh, taubat nasuh ini sifatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kan begitu di Quran. Lah, makna taubah yang nasuh itu seperti apa? Wa ma yanbaghi lil abdi, wa ma dan apa yang bagi yang patut dilakukan, lil abdi bagi seorang hamba, ayyaf'alahu, yang mana hamba tersebut harus patut melakukan hu terhadap ma, hatta yakhrujah, hingga abd tersebut dapat keluar minad dunubi, dari beberapa perbuatan dosa, kulliha, semuanya dunub. Apa yang patut dilakukan oleh seorang hamba hingga seorang hamba tersebut bisa keluar dari perbuatan dosa. Apa yang patut dilakukan, baik itu shaghairiha wa kabairiha, baik bisa keluar dari dosa kecil maupun dosa besar. Fa'akulu, maka aku berkata, kata Al-Ghazali, amma taubatu, adapun taubah, fa innaha, maka sesungguhnya at-taubah, sa'yun, ialah upaya, usaha, mimma sa'il qalbi, daripada usaha ataupun aktivitasnya hati. Ini taubah. Meskipun ini versi Al-Ghazali ya, meskipun banyak versi yang lain. Versi yang lain banyak. Kalau versi Dzunun al-Misri misalnya, taubah itu apa? Kalau Dzunun al-Misri, kalau membahas taubat itu ada 3 macam kata al-Misri. Ada 2 macam kata Dzunun al-Misri. Ada taubatul awam minadz dzunubi. Ada taubatnya orang yang secara umum awam, yaitu taubat minadz dzunubi, dari perbuatan dosa. Ada taubatul khawas. Taubatul khawas itu minal ghaflah, taubatnya orang istimewa, yaitu bertobat dari lupa dan lalai. Kalau versi Abul Hasan An-Nuri, at-taubah an tatuba min kulli syai'in siwallah azza wa jalla. Tobat itu ya kamu bertobat, berpaling, jauhi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah, katanya Abul Hasan An-Nuri. Kalau versi Abdullah bin Ali At-Tamimi, syattanu ma baina ta'ibin yatubu minaz zallat wa ta'ibin yatubu minal ghaflat wa ta'ibin yatubu min ru'yatil hasanat. Waduh, macam-macam ini. Tobat tuh macam-macam. Ada tobat ya, ada orang bertobat dari zallat, dari tergelincir sehingga jatuh ke perbuatan dosa. Ada orang tobat dari waflat, dari lupa, dari lalai. Ada orang tobat itu min ru'yatil hasanat, karena lama nggak lihat kebaikan, melihat keburukan terus, dia tobat, akhirnya balik kepada kebaikan-kebaikan. Shahibul Ma'arif juga, taubatul istijabah hiya antastahi minallahi liqurbihi minka idza tahaqqaqa biha rubama tabi fi salatihi min kulli khatin yalmu bihi siwallah wa yastaghfirullah minhu wa hiya lazimatun li bawatinil qurbi. Waduh, ini macam-macam lagi nih. Udah versi Al-Ghazali dulu. Jadi versi Al-Ghazali, fa innaha sa'yun, taubat itu adalah sebuah upaya, aktivitas mimma sa'il qalbi, dari beberapa aktivitas hati. Itu taubah. Kalau nasuh itu adalah al-khalis lillah, ketika orang bertaubat murni karena Allah, khalian anisyawaib, nah, bersih ya, nggak ada, bukan karena keterpaksaan ataupun bukan karena cemas, ketakutan, bukan. Dia itu taubat karena Allah, bukan karena takut
ancaman, bukan karena takut dihukum, bukan, tapi murni kholisan lillah. Itu taubat nasuh, bukan karena yang lain. Wahiyya inda tahsili, taubat itu ketika dipraktekkan, ketika dihasilkan, fi qaulil ulama radhiyallahu anhum, menurut pendapat para ulama, taubat itu adalah tanzihul qalbi, adalah proses membersihkan hati anidzambi, dari perbuatan dosa. Itu taubah versi al ulama. Ketika dilakukan ternyata taubah itu adalah proteksi, pembersihan hati anidzambi, dari perbuatan dosa. Nasuh ini ya taubatnya lillahi ta'ala, untuk bisa nasuh. Kalau kata Al-Hasan, taubah yang nasuh itu adalah nadabun bil qalbi, adanya penyesalan di hati. Wastighfarun bil lisani, lisannya beristighfar minta ampun. Kemudian tazkiyatul jawarihi, fisik, anggota fisiknya dibersihkan, disucikan. Kemudian idmarun alla ya'udah, di dalam hati ini ada dorongan, arahan-arahan, dorongan untuk tidak balik lagi, untuk tidak kembali lagi berbuat hal-hal yang dilarang. Atau batun nasu an-nadmu ala dzambi hina yufritu minka fatastaghfirullaha tsumma la ta'udu ilaihi abada. Ini sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Taubat yang nasuh itu adalah penyesalan atas perbuatan dosa ketika sudah hamba tersebut melampaui batas. Dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut sudah melampaui batas. Kemudian kamu beristighfar kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Qala al-Qurtubi fi tafsir taubah an-nasuh salah asyar, bahkan al-Qurtubi menafsirkan taubah nasuh itu 13 penafsiran. 13 penafsiran. Waduh. Qala syekhuna rahimahullah fi hadits taubah. Qala, berkata syekhuna, guru kami, kata Al-Ghazali rahimahullah, fi hadits taubati, di dalam menjelaskan definisi taubah. Apa definisi taubah itu? Siapa ini gurunya yang berkata ini? Beliau adalah Asy-Syaikh Abu Bakar At-Tusi, seperti yang dijelaskan dalam Sirajus Salikin. Ini gurunya Al-Ghazali. Innahu hadd taubah, itu definisi taubah adalah tarku ikhtiyari dzambin, meninggalkan berkeinginan melakukan perbuatan dosa, sabaqa misluhu anhu, yang mana perbuatan dosa tersebut baru selesai dilakukan, pernah dia lakukan. Manzilan, dia meninggalkan berkeinginan melakukan dosa yang telah ia lakukan. Manzilan, suratan, baik dosa tersebut, baik yang berkeinginan melakukan dosa yang telah dia lakukan dari sisi derajatnya maupun dari sisi bentuknya, dia meninggalkan untuk tidak berkeinginan untuk melakukannya lagi. Jadi bukan hanya meninggalkan dosa ini, taubah versi Abu Bakar At-Tusi. Taubah adalah menjauhkan diri dari berkeinginan melakukan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Tujuannya ta'ziman lillahi ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah, bukan karena takut ditindak oleh pemerintah. Wa hadran min sakhatihi, dan karena menyelamatkan diri dari murka Allah. Ini. Maka falaha idzan arba'atu syart.